Hi, I'm Chandra Simula. Now I'm going to share my third reading book, and the title is The Power of Positive Leadership, and the writer is John Gordon. And in this book, talk about positive leader. Jadi di buku ini dia akan menguraikan seperti apa pemimpin yang positif itu dan apa saja kekuatan dari seorang pemimpin yang positif. Jadi first of all we have to know what a positive leader is. A positive leader is a person who has a good life, who has a positive life, and a positive leader has also good communication to each other and has a good habit, has a good attitude, and always finish his job on time. Jadi positif leader ini itu adalah orang yang memiliki hidup yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan di dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah organisasi selalu menyelesaikan pekerjaan dengan on time dan memiliki komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Itulah positive leader. And selanjutnya, here are the power of positive leadership. Jadi ada beberapa power dari seorang positive leadership. Yang pertama itu adalah positive leader able to give positive impact to each other. Jadi seorang positive leader ini mampu memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada rekan-rekan kerjanya, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu terjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama agar visi misi dari sebuah organisasi itu dapat tercapai. Baik, selanjutnya adalah positive leader able to drive positive culture. Iya. Jadi seorang pemimpin yang positif atau pemimpin yang baik mampu mendorong rekan-rekan kerjanya untuk memiliki sikap yang positif sama seperti dia atau sama seperti pemimpin. Oke, selanjutnya adalah a positive leader able to create and share a positive vision. Jadi artinya adalah seorang pemimpin yang positif dapat mampu membuat sebuah visi yang positif bekerjasama dengan teman-teman atau rekan-rekan kerjanya dan membagikan visi yang positif itu kepada orang lain. The next is lead with positive leader able to lead with optimism, positivity, and belief. Artinya bahwa seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang positif itu harus memiliki keyakinan bahwasannya dia harus memimpin dengan penuh optimis dan memimpin dengan berpikir secara positif sehingga dalam kepemimpinannya apa yang diharapkan dapat tercapai. Okay, next is positive leader able to confront, transform,
and remove negativity. Jadi maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang positif, ketika dia menghadapi hal-hal yang negatif, dia mampu mengubah hal negatif tersebut menjadi hal yang positif. Oke, selanjutnya adalah positive leader able to create great relationship and team. Artinya seorang pemimpin yang positif itu mampu membuat hubungan atau relasi yang baik yang berbiasa dengan tim-tim rekan atau rekan-rekan kerjanya. Oke, selanjutnya adalah positive leader able to pursue excellence with love and accountability. Itu artinya adalah seorang pemimpin yang positif itu dapat mengejar target atau mampu mencapai tujuan dan memiliki keunggulan dalam hasil kerjanya. Serta pemimpin positif ini tersistematis dan transparan dalam kepemimpinannya. And the last is positive leader able to lead with purpose. Pemimpin yang positif mampu memimpin dengan tujuan. Artinya, seorang pemimpin dapat memimpin lead with purpose. It means artinya seorang pemimpin yang positif mampu memimpin para rekan-rekannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Okay, that's all my reviewing about this book. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 power. So there are nine power that a positive leader has. And I suggest you to read this book because I think this book is really useful to us. If you want to be a leader, if you want to be a positive leader, you may have it. Thank you. Well, this is my fourth reading book. The title is The Four Purposes in Life. The writer is Dan Millman. Okay, in this book, the writer has explained the four purposes in life. The first one is learning life lessons. Earth is a school and daily life is our classroom. Our daily challenge in the core arenas of relationship, work and finances, health, bring learning, growth and perspective. The value of our life experience resides in what we learn in the process. Difficult days may provide the most important lessons, helping us develop the awareness and self-reflection that lead to higher wisdom. Well, the second purpose is finding your career and calling. Underscores the critical importance of self-knowledge as well as integrating both logic and intuition
in making the wisest possible in life decisions. This section also shows how the service you provide in the world can become a meaningful path of personal and spiritual growth. The third purpose is discovering your life path. Addresses a hidden calling you are here to explore, a personal path that for most people remains obscure. The information in this section sheds light on the strengths you possess and challenges you face, bringing clarity to a deeper mission you are here to fulfill. And the fourth purpose is attending to this arising moment. Brings the first three purposes into sharp focus and down to earth, enabling you to integrate all the others with awareness and grace within the fold of each arising moment. So there are four purposes in life. The first is learning life lessons. The second is finding your career and calling. The third is discovering your life path. And the fourth, the last, is attending to this arising moment. Well, that's all my reviewing about this book, and I hope and I really suggest you to read this book, and because I think this book is really useful to me and to you. Well, now I'm going to share my fifth reading book. The title is Manage Your Time. The writer is James Martello. In this book, talk about how we manage our time correctly to be success in life. Here are seven things that we have to do to manage our time and success in life. The first one is set goals correctly. Menentukan tujuan dengan baik dan dengan benar. Set goals that are achievable and measurable. Use the SMART method when setting goals. In essence, make sure the goals you set are specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Okay, the second is prioritize wisely. Di bagian ini kita dianjurkan untuk memprioritasikan pekerjaan atau tugas-tugas yang mendesak dan penting, dan sedangkan kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan yang lainnya jangan kita prioritaskan. The third one is set a time limit to complete a task. Di sini kita dianjurkan untuk menentukan batas waktu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan supaya kita dapat bersungguh-sungguh kita dapat sungguh-sungguh menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tidak membuang waktu yang ada. Okay, the next one is take a break between tasks. Artinya di sini kita juga dianjurkan untuk melatih atau mengistirahatkan otak kita itu dengan cara refreshing atau dengan cara refreshing dengan tidak
atau menunda pekerjaan-pekerjaan yang lain. Otak kita juga butuh refreshing supaya kita semakin semangat dan termotivasi untuk semakin giat untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yaitu organize yourself. Di sini maksudnya adalah kita harus mengatur diri kita sendiri, dan itu ada caranya, yaitu yang di dalam buku ini dia mengatakan bahwasanya kita bisa membuat daily activity untuk mengatur waktu, mengatur pekerjaan kita, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan on time dan tidak membuang waktu kita sama sekali. Selanjutnya adalah remove non-essential tasks or activity. Ini di sini maksudnya adalah bagaimana kita menghiraukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang tidak ada faedahnya sama sekali dalam hidup kita. Oke, dan yang terakhir adalah plan ahead. Di sini maksudnya adalah kita membuat perencanaan yang di dalamnya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kita membuat perencanaan, tentunya hari ini apa yang hari esok apa yang harus kita lakukan dan apa pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi di sini di plan ahead ini perencanaan yang kita membuat rencana apa yang harus kita lakukan besok, apa yang harus kita lakukan esok lusa, supaya tujuan seperti setting goals, itu tadi itu terwujud dalam plan ahead ini. Well, that's all my reviewing about this book, and I suggest you to read this book because it helps us to manage our time to be successful.